Nah, sudah seperti yang teman-teman ketahui bahwa di bangunan besar atau bangunan tinggi biasanya menggunakan alat transportasi atau alat angkut untuk mempermudah pergerakan manusia, barang maupun kendaraan. Nah, transportasi vertikal ini adalah mode transportasi yang digunakan untuk mengangkut benda dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Adapun jenis-jenis transportasi vertikal, yang pertama ada lift atau elevator, yang kedua ada eskalator, dan yang terakhir ada travelator. Baik, pada kali ini kita akan menjelaskan sistem transportasi vertikal yang ada di gedung COE UPI. Berikut adalah gambar dari gedung COE UPI yang akan kita bahas mengenai sistem transportasi vertikalnya. Nah, oke, teman-teman. Jadi kan tadi juga teman saya udah ngasih tahu ya bahwa gedung COE itu seperti ini, hampir sama seperti gedung ini. Untuk tinggi bangunan gedung itu sekitar 7 lantai. Dan yang dimana di situ liftnya tuh ada 3 ya teman-teman. Bisa kita lihat aja langsung ke sini. Nah, ini adalah lift utamanya. Lift utama pada bangunan COE ini, yaitu lift untuk dosen dan juga karyawan yang ada di COE ini ya teman-teman. Selain itu ada 2 lagi, yang dimana kita bisa lihat juga ya di sebelah sana di dekat pintu darurat, dan juga di sebelah sana juga ada 2 lift yang dimana itu tuh diperuntukkan khusus tamu dan juga mahasiswa. Nah, informasi juga ya buat teman-teman semua, lift di gedung COE ini menggunakan sistem traksi ya, atau menggunakan kabel gitu ya teman-teman. Yang dimana sistem traksi itu diangkat si car liftnya. Jadi kan sistem lift itu ada 2, yang dimana hidrolik dan juga traksi. Nah, kalau traksi itu menggunakan kabel baja yang ditarik melalui mesin gitu. Nah, kalau hidrolik itu bukan diangkat, melainkan didorong dari bawah ke atas. Nah, itu tuh biasanya kalau hidrolik bukan di gedung yang lebih dari 3 lantai. Kalau hidrolik itu di bawah 3 lantai biasanya. Kalau ini kalau di COE ini itu menggunakan sistem traksi seperti itu teman-teman. Nah, oke guys, di sini saya udah ada di kabinetnya. Itu ada apa aja sih bagian-bagian dari lift? Nah, yang pertama ini ada kabinnya itu untuk penumpang atau barang. Lalu ada parkolnya juga, yaitu tombol-tombol yang bisa digunakan dari dalam si kabinnya itu. Dan di sini juga ada pegangan-pegangan yang digunakan gitu untuk mengatasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau tegangan atau getaran gitu. Oke, itu mungkin bagian-bagian yang ada di dalam ruangan liftnya. Selanjutnya di sebelah kirinya, di sampingnya, di sini ada box controller, yang mana kotak controller ini berisi sistem elektronik yang komponen lainnya untuk mengontrol dari elevator itu sendiri. Nah, dilanjut di sini di bagian silip ini, bagian yang paling bawahnya ini, di paling bawah lantai dasar ada rangka yang digunakan untuk struktur penumpang elevator yang terdiri dari tiang-tiang dan balok-balok. Nah, selain itu di bawahnya juga ada motor utama, yaitu motor yang digunakan untuk menggerakkan sistem bak control, sistem kabel, dan katrol dari elevator. Oke, selanjutnya ada halcol. Nah, kalau yang tadi dalam kan namanya carcol, yaitu tombol dari dalam kabin. Nah, di sini ada halcol, yaitu tombol yang digunakan untuk memanggil elevator dari luar. Ya, sebelumnya mohon maaf, tadi ada iklan, jeda dikit. Oke, lanjut aja. Di bagian-bagian lift selanjutnya itu ada play, di mana play ini adalah katrol yang digunakan untuk mengubah arah kabel elevator. Nah, play ini terletak di paling atas dari si bagian liftnya, karena ini
di lantai 7 dan liftnya tertingginya itu di lantai 7, jadi si kuliahnya itu kemungkinan ada di atas daerah sini gitu posisinya di dalam. Nah selanjutnya ada counterweight, yaitu beban penyeimbang yang digunakan untuk menyeimbangkan berat kabin elevator dan muatannya. Ini tuh terletak di dalam samping sini, di samping liftnya, dan ini tuh ada di setiap lantai gitu. Nah selanjutnya ada rel atau kabel liftnya yang digunakan untuk sebagai panduan untuk pergerakan dari si kabin elevatornya ini. Nah si rel ini ngebentang dari dasar lantai lift sampai lantai paling atas si lift itu. Nah yang selanjutnya ada penggulung dan gear penggulung yang berada di paling dasar lantai liftnya gitu, di paling dasar nyambung dengan rangka. Nah penggulung ini berfungsi untuk menggulung kabel elevator, dan gearnya ini digunakan untuk menghubungkan motor dengan sistem penggulung dari kabel itu sendiri. Mungkin itu ada beberapa bagian dari lift atau elevator. Selanjutnya mungkin cukup. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dari apa yang sudah tadi teman saya jelaskan tentang bagian-bagian lift. Oke, ini adalah pintu lift ya teman-teman. Pintu lift ini itu harus tahan dari api, terbuat dari baja dengan ketebalan 30 mm. Dan tipenya itu ada vertikal maupun horizontal. Ada yang ke kanan ke kiri, lalu ada yang ke atas dan ke bawah sesuai dengan spesifikasi dari pabriknya. Baik, sekarang kita lanjut ke ruang mesin liftnya gitu. Di sini ya teman-teman. Nah, ini di dalam ruang mesin lift ini itu di dalam ruangannya itu suaranya itu sangat bising ya. Jadi kita diperlukan penyerapan yang baik agar tidak terdengar keluar gitu. Dan untuk perbaikan dan perawatannya juga dalam ruang mesin lift ini itu diperlukan pencahayaan yang cukup baik gitu. Di dalam ruang mesin lift ini juga ada kipas angin. Apa sih gunanya kipas angin dalam mesin lift itu? Untuk mengeluarkan suhu panas akibat proses elektrikal maupun mekanikal di dalam ruang lift ini gitu. Dan ruang lift ini itu harus terkunci ya teman-teman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau maupun orang-orang yang jahil atau iseng gitu. Oke, cukup. Nah, baik teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, bahwa gedung CO ini baru beroperasi sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi tergolong masih cukup baru gitu. Sekarang kita bisa lihat ya kondisinya dari fisikalnya seperti apa. Oke, mulai dari yang hall-hallnya. Ini masih berfungsi dengan baik ya. Untuk pijitannya juga masih oke, masih nyala lampunya juga, dan ini juga ada tandanya masih nyala. Coba kita masuk ya. Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman, ini secara ruangannya juga masih oke. Belum ada yang tergores ataupun terkelupas. Lalu kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini untuk closing door-nya masih berfungsi dengan baik. Ini opening door-nya juga masih berfungsi dengan baik. Lalu tombol-tombol yang lainnya juga masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kita juga di sini ada tombol yang untuk darurat ya, menginformasikan kepada teknisinya. Nah ini bisa saja kita pencet, tapi kita cut dulu ya. Oke, sama selain dari dinding-dindingnya ya, ini kita dari lightingnya juga masih oke banget, masih terang ya, belum redup, karena mungkin memang masih pemakaian baru gitu ya. Nah, coba kita tes dari segi sensornya, oke? Kita buka dulu. Oke, kita biarkan agak